Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova David Kurdian dengan NIM 210903502091. Hari ini saya akan membahas materi mengenai manajemen risiko. Yang pertama kita harus ketahui itu apa itu risiko. Risiko sering dihubungkan dengan ketidakpastian. Ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Whiteman dalam Mamdu 2009, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah opportunity atau peluang. Sedangkan ketidakpastian menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko. Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sehingga risiko tersebut dapat berada pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya risiko dan tipe risiko. Risiko terdiri dari dua faktor. Yang pertama itu risiko bencana dan risiko bahaya. Contoh dari risiko bencana yaitu seperti bencana alam. Sebagai contoh, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya terdiri atas beberapa jenis, diantaranya ada bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu bahaya moral. Bahaya moral merupakan suatu sikap ketidakjujuran atau ketidaksiplinan dari individu yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu bahaya moral. Misalnya sikap yang tidak hati-hati ataupun kurang perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu bahaya hukum atau peraturan. Bahaya ini terjadi ketika seseorang atau individu melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen risiko merupakan sebuah cara yang sistematis dan dalam memandang risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan dapat diperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi risiko. Ada 5 konsep dasar dalam manajemen risiko menurut James Eisner dan Joseph Rusin. Harus terlebih dahulu dapat dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Yaitu manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang lebih besar dan kompleks. Tetapi manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio kecil. Selanjutnya, adapun pendekatan alternatif dalam manajemen risiko bisnis. Yang pertama yaitu pendekatan proaktif. Pendekatan ini menekankan bahwa pada identifikasi dan penilaian risiko sebelum terjadi mereka. Tim risiko bisnis bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul di masa depan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut sebelum mereka menjadi masalah nyata. Yang kedua, pendekatan reaktif. Pendekatan ini fokus pada penanganan risiko yang telah terjadi. Meskipun pendekatan ini tidak seoptimal pendekatan yang proaktif, namun tetap diperlukan untuk mengatasi risiko yang tak terduga atau yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Ini melibatkan respons cepat terhadap risiko yang muncul dengan tujuan meminimalkan dalam dampak negatifnya dan memulihkan operasi bisnis dengan seefisien mungkin. Selanjutnya, mitigasi risiko.
Pendekatan ini menekankan pada mengurangi dampak risiko yang ada. Ini dapat melibatkan penggunaan metode dan teknologi baru, restrukturisasi operasi, serta diversifikasi bisnis. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika terjadi. Selanjutnya yaitu transfer risiko. Pendekatan ini melibatkan mentransfer risiko kepada pihak ketiga, misalnya sebagai dengan membeli polis asuransi. Perusahaan dapat mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan mungkin harus membayar premi, tetapi risiko finansial akan ditangani oleh perusahaan asuransi jika terjadi risiko. Yang terakhir, budaya risiko. Penting untuk membangun budaya risiko yang kuat di seluruh organisasi. Ini melibatkan mengedukasi karyawan tentang pentingnya pengelolaan risiko dan mendorong mereka untuk melaporkan risiko yang mereka identifikasi. Dan memiliki budaya risiko yang baik, setiap individu dalam organisasi dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang ada. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.